Halo guys semua, apa kabar kalian? Kali ini kita lagi-lagi mereview mobil. Dan mobil yang kita review adalah SUV terbesarnya Hyundai, yang pasti sudah kalian kenal. Dan sekarang mobilnya jadi semakin ganteng, semakin gagah, semakin keren, berwibawa. Ini dia Hyundai Palisade Facelift. Tadi saya bilang Palisade Facelift ini makin keren, makin gagah, makin ganteng karena apa? Dia ini di fase depan berubahnya cukup banyak ya, karena kita lihat dari grill terutama. Dia ini sekarang grillnya model baru yang kita lihat mirip kayak punya kereta gitu ya. Cuma dia dilapis dengan warna dark chrome kalau yang dia bilang, dengan sampai ini pun juga lambangnya pun dibikin dark chrome. Jadi karena kebetulan unitnya warna hitam, jadi kayak bener-bener nyatu dengan mobil secara keseluruhan. Kemudian juga ini dari LED, dia desainnya baru yang kayak terbelah bagi dua, dan kalau misalkan ini nyala, dia selain terang banget juga menghasilkan secara tampilan atau visual itu keren, jadi enak dilihatnya. Dan di bawah ini juga headlampnya secara desain masih sama dengan sebelumnya, cuma bagian sampingnya ini, DRL ini agak beda. Dia kan kalau yang baru ini lebih lurus, sementara kalau yang lama itu bagian bawahnya lebih meliuk. Overall depannya ini emang salah satu yang paling kami suka ya, karena itu tadi ubahan yang ada bikin dia jadi makin keren, makin elegan, dan kelihatan aura mobil berkelasnya. Sekarang kita ke samping. Di bagian samping ini dia ubahan yang bisa dibilang signifikan ya dari Palisade Facelift ini, yaitu di bagian pelek. Dia ini peleknya berpalang 5 dengan warna two-tone seperti ini. Di bagian luarnya silver, di dalamnya ini abu-abu kehitaman. Dan bannya ini juga punya, maksudnya ban sama peleknya, dia ukurannya besar, yaitu 245/50 ring dengan ukuran ring 20. Artinya mobil ini emang secara kalau dari ban dan kaki-kaki itu gagah, kekar gitu ya, biar senada lah sama mobil yang udah tinggi besar dan gagah seperti ini. Dan dia juga profilnya tebal, makanya kalau di jalan ini bisa ngasih bantingan kenyamanan yang jempolan. Selain ban dan pelek ini, nggak ada yang ubahan besar di bagian samping ini. Dan lagi-lagi kita balik pelek yang sebelum lupa, warna ini dengan mobilnya yang warna hitam ini lagi-lagi terlihat sangat cocok dan sangat serasi. Kalau di belakang gimana? Ayo kita ke belakang. Di bagian belakang nggak ada ubahan yang mencolok ya dari Palisade sebelumnya ya, bahkan mungkin bisa bilang hampir nggak ada bedanya sama yang sebelumnya. Baik itu dari desain lampu, bumper, sebagainya itu masih sama banget. Ya mungkin kalau orang yang awam, bahkan nggak usah awam deh, atau orang yang tahu mobil pun kalau ngeliat ini dari belakang nggak akan tahu kalau ini adalah Palisade Facelift. Dan ini ciri khas Palisade sejak awal, tulisannya terbentang di atas ini dengan spasi yang lumayan jauh dan tulisan yang jelas. Lalu juga ini ada emblem 22D yang menandakan kalau ini adalah kapasitas mesinnya yang menggunakan mesin diesel. Tadi kita udah sebutin kalau ini mesinnya masih pakai mesin diesel, dan sekarang kita lihat gimana mesinnya. Ya, dengan sangat mudah terbuka karena dia ini sudah menggunakan pegas, jadi tinggal congkel ke kiri, dia pun keangkat dengan otomatis. Ini dia mesin dari Hyundai Palisade. Kalau di sini terlihat jelas tulisan CRDI 16 valve. Mesin ini bagi Hyundai adalah mesin yang sangat familiar, yang sangat diandalkan. Maksudnya untuk mesin diesel ya, ini adalah mesin yang sangat diandalkan dan dibanggakan Hyundai, karena nggak cuma Palisade aja, tapi saudaranya kayak Santa Fe dan Staria juga pakai ini untuk yang diesel ya. Dan pada Palisade ini tenaganya itu sebesar 198 daya kuda yang ada di 3.800 rpm. Dan torsinya itu adalah 440 Nm yang terbentang di putaran 1.000
2750 sampai 2750. Artinya dari tekan paling bawah sekalipun kita udah bisa ngerasain torsinya yang besar itu. Dan sekali lagi sebelum saya lupa, ini kapasitasnya 2200 cc. Dan masih di sini kita lihat Hyundai recommend Shell Helix motor oils. Artinya kalau kalian punya Palisade sebaiknya diisi oli atau diganti olinya dengan Shell Helix yang sesuai dengan standar pabrikannya atau rekomendasi pabrikan untuk Palisade ini. Sekarang kita sudah ada di kabinnya dari Palisade facelift. Sekarang kita mau bahas apa saja ubahan yang ada di sini. Dan sekarang coba kalian dengar baik-baik di layar kalian. Ada nggak suara mesin? Ada nggak yang samar-samar di situ? Karena buat percaya enggak, ini mesin sudah hidup dan memang Palisade ini kabinnya sekedap itu. Hampir nggak ada kedengaran suara mesin masuk ke dalamnya. Atau kalau masih nggak percaya, ini kita buka pintu, baru kedengaran gimana suara mesin asli dieselnya. Itu pun nggak berisik, masih harus kedengaran dan nggak ada getarannya. Itu tadi soal gimana halusnya dan kedap mesinnya ya. Sekarang kita bahas ubahannya. Yang paling gas, yang paling kelihatan di depan ini adalah setirnya. Kalau sebelumnya setirnya palang 3, sekarang sudah palang 4 yang bentuk ini sama kayak punya kereta Staria sama Stargazer. Tapi nggak tahu emang cuma perasaan atau bener ya. Dia ini kalau di Palisade kayaknya setirnya tuh lebih gede ukuran dibanding tadi mobil-mobil yang tadi saya sebutin. Lalu juga ini kisi AC-nya dia baru. Sekarang minimalis, dia sejajar, segaris, lurus semua. Karena kalau sebelumnya kan kayak bentuk trapesium. Baik itu di sini maupun di sini. Di tengahnya itu bentuknya trapesium. Dan yang paling kentara adalah di instrument clusternya. Sekarang dia sudah full digital. Kalau sebelumnya kan dia yang digital hanya di tengahnya buat MID. Sekarang full, nggak ada lagi yang namanya analog. Dan masih di depan juga ini dia punya layar head unit yang lebih besar, yang lebih banyak fiturnya dan punya kualitas gambar dan warna itu yang jempolan. Lalu selebihnya juga nggak ada yang signifikan ya. Warna kabinnya juga masih sama, material kabinnya juga masih yang bagus, yang nggak kaleng-kaleng gitu istilahnya. Terus juga dia punya speaker Infinity yang punya kualitas suara yang bagus. Dan lihat di atas ini dia ada ini nih, tombol Bluelink sama SOS untuk darurat, karena memang untuk Palisade facelift ini dia juga sudah ada fitur Bluelink, yaitu fitur telematik dari Hyundai. Dan kita lihat ke atas, ini ada sunroof. Tapi sunroof ini yang dibuka cuma yang depan aja, kita coba ya. Buka dari sini, ini hanya untuk depannya aja. Tutup lagi. Sedangkan untuk di belakang itu hanya panoramik, nggak bisa dibuka, tapi tirainya bisa dibuka tutup, dan itu pun dengan cara otomatis lewat tombol ini. Ini kita tutup dan tirainya pun tertutup. Dia lumayan panjang tuh belakangnya untuk panoramiknya. Terus juga untuk penyimpanan dia ini cukup banyak dan cukup praktis, karena di sini di lacinya kita tekan ada 2 buah cup holder, dan ini adalah juga untuk wireless charging untuk handphone yang udah ada NFC-nya. Dan di sini juga ada port USB. Di sini juga ada laci yang lumayan dalam, ada port charger volt 12. Dan di sini juga ada ini Type C port. Jadi kalau untuk ngecas atau gadget nggak usah bingung, karena di sini banyak tempatnya. Sekarang udah cobain gimana rasanya duduk di bangku baris 2 Palisade ini. Wow, bener-bener lega. Ini posisi nyetir saya tinggi 175 dan masih dapat legroom selega ini, sejauh ini. Headroom juga selapang ini. Dan bahkan saking leganya legroomnya Palisade ini masih bisa gini nih, menjalankan kaki, duduk dengan sangat rileks. Jadi kalau mau pergi kemanapun di supir Palisade ini udah pasti enak banget, karena memang selega dan senyaman ini. Dan untuk bangkunya sendiri dia juga bisa diatur maju mundur, dan rebah juga bisa diatur serebah apa, setegak apa. Coba pengaturan itu masih manual. Kalau untuk maju mundur dia di sini kita maju, ternyata
masih bisa maju, cuma karena terhalang sama jok yang udah setel dengan posisi saya, jadi udah mentok segini. Ini kalau misalkan lebih maju, kita juga bisa lebih maju lagi. Sekarang kita balikin ke posisi normalnya. Dan kalau untuk kerebahannya diatur lewat samping. Tuh, dia cukup ini ya, fleksibel untuk kerebahannya itu. Dan ini juga ada armrest yang bisa diatur ketinggiannya semana. Sementara itu juga untuk penyimpanan juga lumayan banyak ya, karena yang udah pasti ada di setiap mobil itu adalah kantong di belakang jok depan, dan bahkan di depan kantong itu ada kantong lagi tuh. Jadi ya kalau untuk penyimpanan barang di sini bisa bawa lebih banyak lagi. Bahkan di samping pun, di samping jok baris kedua ini ada kantong lagi nih, yang bisa menaruh barang ukuran 9, kayak misalkan apa ya, handphone, powerbank mungkin muat nih ditaruh sini. Nah, yang juga menarik lagi di sini ada port charger lagi nih, Type C. Di supir ada, di penumpang ada. Jadi kalau penumpang pengen ngecas nggak usah bingung-bingung, tinggal colok dan gadgetnya akan selalu hidup dayanya. Terus juga di sini ada cup holder 2 buah dengan ukuran beda, yang satu untuk ukuran kaleng gitu ya, satu lagi untuk termos, bisa muat ini kayaknya. Dan bahkan di bawah juga ada cup holder lagi. Artinya total untuk di baris kedua ini dia cup holder itu ada 6, itu lumayan banyak loh. Jadi kalau naik ini bawa minum banyak, udah pasti inilah ya, pasti nggak akan bingung mau naruh di mana karena banyak tempat penyimpanannya. Dan hasilnya mobil-mobil premium zaman sekarang, dia ini juga ada AC untuk penumpang belakang. Jadi total di Palisade ini ada triple zone AC. Dan menariknya lagi, dia ini untuk penumpang belakang itu selain bisa mengatur suhu dan kecepatan tingkat blowernya itu, ini juga ada pendingin bangku sama penghangatnya. Jadi bener-bener lengkap lah dan dimanjakan untuk penumpang baris kedua Palisade ini. Lalu juga dia punya tirai, tapi memang masih manual pengaturannya. Ini kalau untuk selain menjaga biar kabin tetap adem, dan juga untuk menambah privasi biar orang dari luar nggak bisa ngintip apa yang kita buat di dalam. Oh ya, tadi AC juga ini ada pengaturannya, maksudnya untuk baris 2 ya, juga ada pengaturan arah hembusannya, juga bisa diatur auto AC-nya. Dan di bawah ini masih ada lagi port 12 volt. Jadi untuk pengecasan daya di sini ada banyak banget. Jadi mau berapapun yang dibawa kayaknya nggak akan masalah, karena di hampir setiap sudutnya ada wadah untuk mengecas gadget. Sekarang kita mau coba duduk di bangku baris ketiga, karena Palisade ini adalah SUV 7-seater. Setelah apa? Yuk kita pindah. Untuk pindah ke belakang juga gampang banget, karena di tengahnya ini kan bolong, jadi kita tinggal berdiri jalan udah sampai. Dan ini sebelum saya duduk, posisi di sini udah posisi yang tengah-tengah, jadi bukan yang paling mundur, bukan yang paling maju. Ini biar kita tahu kalau dalam posisi normal jadi sebagai apa di belakang. Yuk kita ke belakang. Surprisingly di belakang ini untuk orang dewasa masih akomodatif loh, karena saya ini lihat untuk legroom masih ada 3 jari. Tapi tadi dengan posisi ini jok yang di tengah-tengah, bukan yang paling mundur, bukan yang paling maju. Dan headroom pun juga lumayan nih, ada 5 jari ya, karena untuk bagian pas kita duduk ini dia dibuat lebih tinggi ketimbang yang di depan yang lebih turun. Dan di sini juga sayangnya nggak ada ini ya, nggak ada armrest, nggak bisa diturunin. Tapi di sini juga cukup praktis karena dia ada cup holder total 4 buah, di kiri 2, di kanan 2. Dan lagi-lagi ini ada port Type C loh nih. Jadi yang lagi-lagi ini fungsinya untuk cas gadget. Berarti ya kalau kita hitung-hitung dari depan sampai belakang semuanya kebagian yang namanya charger. Yang layak dikasih 2 jempol, karena dari paling depan sampai paling belakang di sini masih mendapatkan ruang yang sangat lega dan layak. Bahkan untuk di bangku baris ketiga ini yang biasanya dibikin lebih sempit. Sekarang kita mau lihat gimana lega dan luasnya bagasi Palisade ini. Dan karena ini adalah mobil premium, kita pengen tahu juga apakah bagasinya bisa dibuka dengan gestur kaki. Kita coba. Ini kebetulan ada sama kita kuncinya,
Jadi kalau mau buka ini pastikan harus kita genggam. Kita coba apakah bisa. Ternyata enggak. Jadi dia untuk buka bagasi belum support untuk gestur kaki. Cuma dia bisa dibuka lewat remote. Buka ini dari sini tombolnya, atau langsung buka dari sini. Langsung kita tekan. Langsung terbuka. Dalam kondisi bangku belakang berdiri, selalu sinilah bagasi yang kita dapat. Tapi kita coba lagi apakah bisa dimundurin. Oh, ini udah paling tegak ini. Artinya seginilah bagasi yang kita dapatkan kalau bangku baris ketiga ini didirikan. Dan kebetulan kemarin saya juga coba dengan basis lebar ini, dia itu bisa menampung 2 buah koper sedang. Itu pun kalau kopernya ditidurin ke samping. Dan muat lah ini dia, 2 koper berukuran sedang. Dan kalau mau lebih lega kita bisa lipat, tapi untuk baris belakang ini masih manual. Lipat kita tarik, terus kita dorong. Satu lagi juga begitu. Oh, dia pembagiannya 60-40. Kita tarik juga. Dan ini gepasnya rata rantai ya, karena kebetulan yang kiri ini tadi dimundur sampai habis dan kita belum setel ulang. Jadi dia ketahan di sini. Tapi kalau kita majuin ini sudah pasti dia akan rata lantai. Ini dia yang paling tegak. Kalau mau rubah tarik lagi. Ya, ini udah paling rebahnya untuk baris ketiga. Dan di sini sebelah kiri ini ada 2 buah tombol, dan sini ada 12 volt lagi ya. Port 12 volt, tapi kita lihat bawahnya dulu. Ini ada tombol yang fungsi untuk melipat secara otomatis bangku baris kedua. Kalau R itu untuk kanan, yang L itu untuk kirinya. Sayangnya tombol ini cuma benar-benar buat melipat, bukan buat menegakkan. Kita coba ya, kita tekan L dengan naik. Artinya kalau mau didirikan lagi harus dilakukan secara manual, nggak bisa lewat tombol. Karena Palisade ini punya dimensi yang bongsor, yang besar, jadi Hyundai pun memberikan beberapa fitur yang fungsinya untuk memudahkan kita saat berkendara. Salah satunya ada kamera 360 yang tombolnya ada di sini. Kita tekan ini, dan beginilah tampilan dari kamera 360. Ini adalah tampilan mobil dari atas, dan ini adalah tampilan dari kamera belakang. Sementara kalau kita mau lihat gimana kondisi di sekeliling kita, kondisi sekeliling mobil maksudnya ya, kita tekan ini. Dan langsung muncul animasi dari mobilnya. Jadi garis-garis di sekitar kita miringnya kayak gimana, arahnya mana, benar-benar ditampilkan dari animasi mobil di sini. Bahkan kalau kita gerakan setir pun, bannya juga ikutan bergerak sesuai dengan perputaran setir. Tuh. Sekarang kita ke kanan dan ban pun juga arah ke kanan. Kita lurusin, bannya pun juga kembali lurus. Tapi saya enggak ya, kita coba nyalain sen sama hazard. Dia nggak nyala, jadi emang fungsinya kayak cuma untuk mempermudah kita ini di mana posisinya dan seberapa aman di area sekitar mobil. Lalu juga tadi kita untuk bahas sen ya, kalau kita sen nggak nyala di animasinya, tapi kalau kita nyalain sen di sini, dia langsung keluar tuh dari citra kamera yang ada di spion. Ini kalau Hyundai bilangnya blind view monitor. Jadi kalau kita mau pindah jalur atau belok, kendaraan yang ada di belakang itu akan terlihat secara jelas di layar sini. Dan begitu pun kalau kita pindah belok kiri juga sama, dia akan muncul hasil tangkapan kamera dari spion yang ada di sebelah kiri. Dan ini fitur yang sangat membantu banget, terutama saat kita mau belok di jalan yang lagi ramai lalu lintasnya. Sekarang kita bawa Palisade ini jalan-jalan, kita pengen tahu gimana rasa nyetirnya. Dan mobil ini untuk disetir itu enak banget, tenaganya besar, mesinnya halus. Dan bahkan terkait tadi yang kita bilang, mobil ini di dalamnya ini sangat kedap. Bahkan udah jalan pun suara mesin itu nggak masuk ke dalam, nggak kedengaran atau bikin kita lupa kalau mobil ini adalah sebenarnya diesel, saking halusnya dan kedapnya mobil ini. Dan untuk pengendalian juga mobil ini
mantap lah untuk ukuran mobil sebesar ini ya, karena kemarin kita juga pernah coba nikung di jalan tol yang tikungan itu dengan kecepatan yang sekitar 60-70 km per jam, dan mobil ini anteng banget dibawa nikung di kecepatan segitu di jalan tol. Nggak ada gejala dia bodil atau pantatnya ngebuang, itu nggak ada, bener-bener stabil, bener-bener anteng banget dibawa sesuai dengan pengendalian yang kita lakukan. Untuk bantingan juga sangat bagus, sangat enak. Selain karena memang dia punya ban yang cukup tebal profilnya, dan bantingannya pun juga memang enak. Tuh, kita lewat speed bump nggak ada yang dia bisa melahap itu dengan baik tanpa bikin kita berasa kayak ajut-ajutan. Jadi lewat speed bump santai aja, karena tetap nyaman dan nggak bikin kita tadi itu ajut-ajutan. Kita coba lagi, ini speed bump, tuh anteng aja. Kita ngelewatin speed bump kayak bukan ngelewatin jalan yang bergelombang. Jadi untuk peredaman suspensi bantingannya bener-bener kinerjanya sangat baik banget. Kegerapan kabin juga tadi udah kita sebutin sangat baik, mesin nggak masuk, dan bahkan suara mobil motor pun juga nggak kedengeran, kecuali kalau motor yang udah klapot brong istilahnya gitu, itu terus dia ngegas, nah itu masih masuk. Cuma kalau yang standar-standar gini nggak kedengeran sampai ke dalamnya. Dan kita juga kemarin sempat coba di jalan tol, kita bawa kecepatan yang lumayan lah, 120 ke atas gitu. Itu mobil ini bisa mencapai kecepatan segitu dengan sangat mudah. Gas nggak perlu injek sampai habis, tiba-tiba udah kecepatan 120 aja. Dan anteng banget untuk sampai ke situ tuh. Selain mudah, mesinnya juga nggak meraung. Jadi untuk mencapai kecepatan tinggi itu bener-bener nggak ada effort lebih gitu. Kita cukup injak gas santai ya tiba-tiba udah 120. Segitu effortlessnya mesin dari Palisade ini, sampai bisa menjalankan mobil segede ini, sebongsor ini dengan sangat mudah. Dan di jalan tol pun juga kekedapan kabinnya lagi-lagi teruji gimana bagusnya, karena kayak suara road noise dari putaran dan sebagainya nggak masuk. Makanya kita di jalan tol itu juga merasa sangat rileks. Selain karena memang udah tenaganya yang effortless untuk bisa mencapai kecepatan tinggi, dan kekedapan kabin pun juga makin menambah kenyamanannya. Kalau untuk soal tenaga memang Palisade kita nggak usah diomongin banyak lagi ya, karena mobil ini tenaganya sangat luar biasa. Bahkan dari tarikan paling bawah pun dia udah ngacir, udah bisa mengajukan mobil dengan sangat mudah, dan ya, bikin mobil ini serasa jadi enteng banget tarikannya. Tapi ada satu hal yang kayaknya jadi catatan deh untuk Palisade ini. Yang kami rasakan itu bukan tenaga, bukan mesin, tapi remnya. Kenapa? Kan kami berapa kali udah pernah bawa mobil ini sampai kecepatan yang lumayan ya, di 80, 100 bahkan lebih gitu. Dan saat kita mau ngerem itu perasaan remnya kayak kurang gigit gitu. Bukan yang nggak pakem ya, cuma ya nggak mantep gitu, nggak, istilahnya nggak sesigap performa ngeremnya dari mobil Eropa gitu. Ya mungkin ini sekedar masukan sih untuk Hyundai ya, biar lebih bagus pengeremannya Palisade ini. Kayaknya kedepannya mungkin boleh lah dipasang cakram yang ukuran lebih gede untuk Palisade ini, karena untuk menyeimbangkan antara performa mesin sama deselerasinya, karena kan itu juga untuk keselamatan, jadi ya penting banget itu. Ya mungkin itu yang jadi catatannya untuk pengereman, nggak semenggigit mobil Eropa lah, tapi bukan berarti nggak pakem sekali lagi. Jadi itu masukan kami untuk Hyundai. Remnya mungkin bisa diimprove lagi ke depannya. Dan untuk masalah konsumsi BBM juga mobil ini irit lah. Ini mobil memang segede ini, tenaganya sebesar itu, larinya enak banget, beringas, tapi nggak boros. Kita udah coba di rute kombinasi, jadi itu kan rute antara gabungan dalam kota dan tol gitu ya. Kita itu kemarin dapat angka konsumsi BBM di 13,6 km per liter. Itu irit. 13,6 itu kalau kita bandingkan dengan mobil-mobil MPV 1500 cc gitu ya, ya itu nggak kalah lah gitu. Dan Palisade segede ini dengan mesin yang lebih bertenaga dan kapasitas yang lebih besar, bisa jadi seirit MPV 1500 cc. Dan untuk bahan bakar sendiri juga yang kami pakai itu adalah Shell diesel yang pastinya bebas timbal dan punya serial number yang
sesuai dengan anjuran pabrikan. Ya viewers, akhirnya kita sampailah pada kesimpulan dari review Hyundai Palisade facelift. Dan terus terang tanpa tekanan dari manapun, mobil ini bisa dibilang hampir nggak ada celah. Kenapa? Karena dari segi desain mobil ini semakin ganteng, semakin keren, makin berkelas, dan juga performa juga masih jadi yang terbaik. Mesinnya sangat halus, kencang, minim getaran, irit lagi. Sementara untuk fitur keselamatan juga semakin lengkap, yang membuat mobil ini pastinya semakin mudah dikendarai dan semakin memberikan rasa aman bagi siapapun yang mengemudikannya. Masalah kenyamanan mobil ini nggak usah dibahas panjang lebar, nggak usah diomongin lagi, karena semua penumpang Palisade ini mendapatkan kenyamanan yang sangat maksimal, terutama di bangku baris sebelumnya yang sangat lega dan sangat memanjakan penumpang. Untuk harganya memang dia naiknya cukup banyak dibanding model sebelumnya. Sekarang ini harganya untuk Palisade facelift ini yang tipe 4x2 signature ya, yang kayak lagi sama kita ini, harganya adalah 977 juta on road DKI Jakarta, hampir 1 M ya. Tetapi memang dengan harga segitu kami rasa mobil ini layak mempunyai bandrol segitu. Karena apa? Mobil ini memberikan segala kelebihan hampir di berbagai aspeknya. Mesin, performa, kenyamanan, kelegaan kabin, fitur yang sesuai dengan harganya, yang memang sudah sepantasnya didapatkan dan tentunya memudahkan pengemudinya, serta kenyamanan yang sulit ditandingi untuk mobil SUV sekelas ini. Sekian hasil review kami mengenai Hyundai Palisade facelift. Kalau kalian suka video ini, mohon di like, share, dan juga subscribe channel Gardu Auto ini. Dan kalau kalian punya masukan, saran, ataupun mungkin saran dan kesan tentang penilaian dari mobil ini, jangan sungkan-sungkan untuk sampaikan di kolom komentar. Jadi sekali lagi terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa.